Ini dia teman-teman, jadi akarnya ada beberapa yang fresh dan ada beberapa yang udah busuk dan udah hitam banget seperti ini. Nah ini dia, kalian lihat kan, dia akarnya hitam, terus kalau dipencet itu kempes gitu, lalu ada bau-baunya busuk gitu teman-teman, jadi dalamnya itu seperti kopong gitu ya. Nah ini dia akarnya, ini tanda bahwa ada beberapa akar yang busuk, jadi ini mesti dibersihkan teman-teman. Nah ada dong di antara kalian biasa lihat tanda-tanda pada tanaman itu mudah layu atau udah disiram beberapa kali tapi nggak malah subur tapi malah layu. Harusnya kan akarnya bagus ya teman-teman, tapi setelah dicek akarnya busuk seperti ini. Nah tanda-tandanya dan cara mengatasinya bagaimana sih? Simak videoku ya. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku Vita Ardia yang membahas tentang tanaman hias dan juga hal-hal kreatif lainnya. Nah di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua yang sering banget yang membuat galau pecinta tanaman hias, yaitu busuk akar. Nah di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua bagaimana cara mengatasinya. Nah tidak usah berlama-lama, langsung aja simak video ini sampai habis ya. Oke. Dan semua udah aku rangkum di handphone aku biar tidak ada yang terskip ya teman-teman. Nah yang pertama kita perlu mengenali dari busuk akar sendiri. Nah busuk akar sendiri biasanya terjadi karena kondisi tanahnya yang terlalu lembab, nomor 1, atau nomor 2 biasanya bisa karena bakteri ataupun jamur. Ada beberapa tanda-tandanya ya teman-teman, biasanya daunnya menguning atau layu, kemudian dia tidak tumbuh dengan subur. Mungkin kalian bisa lihat ada sebagian tanaman itu yang daunnya keriting teman-teman. Selanjutnya nomor 2 adalah pangkas bagian akar yang busuk ya teman-teman. Jadi pastikan akar yang busuk itu tidak banyak teman-teman. Jadi tanaman kita katakanlah masih bisa terselamatkan gitu. Jadi kita perlu memangkas bagian akar yang aku bilang tadi, yang hitam, coklat, dan lembek dan berbau busuk. Lepaskan tanamannya dari tanahnya, dibersihkan dulu. Setelah kondisinya sudah bersih, lalu kita kelihatan nih akar yang busuk mana, yang akar yang masih bisa terselamatkan yang mana. Nah setelah itu akar tersebut kalian potong teman-teman. Kalian potong dengan menggunakan cutter atau gunting yang steril ya teman-teman. Jangan gunting yang kurang steril, jadi nanti akan juga menginfeksi akarnya. Jadi gunakan gunting atau cutter yang bersih teman-teman. Nah setelah itu kalian pangkas bagian akarnya, lalu selanjutnya kita rendam di larutan atau kita rendam di air yang bersih. Nah selanjutnya nomor 3 adalah rendam ke larutan anti jamur teman-teman. Nah setelah kita pangkas, jadi akar yang masih tersisa, akar yang bersih, yang putih tersebut masih ada harapan hidup. Nah proses perendaman ke dalam larutan anti jamur atau fungisida itu cukup 10-15 menit teman-teman. Kemudian setelah itu keringkan selama 1-2 jam sampai akar itu benar-benar mengering. Nah selanjutnya poin nomor 4 adalah ganti media tanam. Ganti media tanam dengan media tanam yang baru ya teman-teman. Biasanya aku menggunakan campuran antara sekam, kompos, dan juga tanah biasa. Itu perbandingannya 1:1 ya teman-teman, supaya kita memastikan bahwa media tanamnya itu adalah media tanam yang porus. Porus maksudnya adalah air itu bisa rembes ke bawah teman-teman, jadi tidak stuck, tidak menumpuk di media tanam itu sendiri dan menyebabkan akarnya busuk lagi teman-teman. Dan pastikan bahwa pot yang kalian gunakan itu memiliki drainase yang baik. Jadi perlu dicek juga potnya, lubang-lubangnya bagaimana, apakah bisa membuat air itu sendiri bisa rembes ke bawah seperti itu. Nah jadi kita udah tanam ulang nih teman-teman. Setelah kita tanam ulang, jadi selanjutnya adalah penyiraman media tanam. Kita siram media tanamnya tapi tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Berfungsi hanya untuk melembabkan media tanamnya saja. Sekarang masuk tips bagaimana pencegahannya supaya busuk akar itu tidak terulang lagi teman-teman. Nah nomor 1 adalah jangan sering menyiram teman-teman. Siram pastikan jika media tanam itu sudah kering pada bagian atasnya. Jadi jangan sering-sering siram ya. Nah selanjutnya nomor 2 adalah menggunakan pot dengan drainase yang baik. Jadi pastikan potnya itu memiliki lubang-lubang drainase. Jadi pastikan juga untuk ukuran potnya ya teman-teman, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Kalau terlalu kecil itu akan membuat akar sendiri tidak bisa bernafas dan pertumbuhan tanaman itu jadi terhambat. Kalau terlalu besar itu juga menyebabkan media tanam ini menjadi cepat basah. Nomor 3 adalah rutin cek kesehatan akar teman-teman. Nah kalau tanaman kalian sudah ada gejala nih, kok
daunnya menguning ya, walaupun sering disiram. Ya, tanamnya selalu basah seperti itu. Terutama kalau tanaman menunjukkan gejala daunnya menguning dan juga cepat layu walaupun sering disiram. Nah, itulah tanda-tandanya teman-teman. Jadi perlu kita perhatikan juga untuk tanaman hias kalian ya. Nah, itulah teman-teman tips singkatnya. Bagaimana, cukup mudah kan? Jadi kalian harus cukup bersabar juga untuk menghadapi tanaman-tanaman yang mungkin sedikit rewel. Nah, begitulah teman-teman, tanaman juga makhluk hidup, jadi membutuhkan perawatan juga yang ekstra. Nah, terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.